Belajar mengendalikan kemarahanmu, Bapisya. Aku akan mengendalikan kemarahanku dan juga menyimpannya. Sampai Saraswati tidak menyakiti Pritiku. Tapi hari itu dia membunuh Pritiku, Ayah. Jadi aku harus membalas atas perbuatannya. Dia harus membayar. Bafisya, apa yang kau katakan? Kau mengatakan ini di rumah sakit juga? Kau ini, aku sungguh tidak mengerti. Apa kau sudah gila? Sudah setahun lamanya Priti menolak untuk menikah denganmu. Saraswati telah masuk ke kehidupanmu sekarang. Tidak, Bu. Dulu Priti dan aku saling mencintai dan dia bersedia untuk menikah denganku. Tapi hari itu, dia menolak untuk menikah denganku. Itu adalah sebuah kesalahan. Priti memakai pakaian pengantin merah. Dan aku sudah menjaganya dengan tanganku sendiri. Ibu, dulu Priti menungguku di Pondok Merah dengan pakaian pengantin merahnya. Aku sudah menyelamatkannya dari mata jahat dunia dalam Pondok Merah itu. Aku sudah memenuhi semua kebutuhannya, semua keinginannya. Aku membeli gelang dan sari untuknya. Aku bahkan merayakan ulang tahunnya. Kami telah berbagi banyak kesenangan bersama. Tidak ada kesedihan dalam hidup kami. Tapi hari itu Saraswati mengikutiku. Padahal aku sudah sering sekali melarangnya untuk datang ke Pondok Merah itu. Dan dia mendapatkan Priti. Itulah kesedihan pertama hidupku, Bu. Karena itulah aku membuat Pondok Merah itu terbakar. Hari itu Priti dan aku akan menikah, Bu. Tapi dengan tega Saraswati membunuh Priti. Dia membunuh Priti. Dan semua impianku berubah menjadi abu dalam api itu. Semuanya sudah hancur. Aku tidak akan pernah mengampuni orang yang menghancurkan hidupku. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Aku pasti akan membunuhnya. Hei, Bapisya, kau datang ke pertemuan itu ya? Kau mau pergi kemana? Hai teman. Aku ada pekerjaan. Harus aku selesaikan. Lagi pula aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Bavisya, maksudku kakak ipar, kau di sini? Wow, adik ipar, wow. Oh, salam untuk ibu kerajaan. Juga untuk sang putri. Maksudku, adik iparku menjadi Pavitra, ya kan? Ngomong-ngomong, hidup Yuvraj. Hidup Yuvraj. Hidup. Sang putri memiliki sebuah istana yang bagus. Bahkan kau sangat beruntung
kau mendapatkan seorang putri. Selamat ya. Dan hal terbaik adalah orang tua Anda telah memutuskan untuk menjual menantu rumah mereka. Ini contoh baik pelayanan sosial yang tidak bisa diatur. Maksudku, model. Semoga berhasil, Yufraj. Semoga berhasil. Yufrats, kau harus menghentikannya. Kalau tidak, rencana kita akan gagal. Cepat, hentikan dia. Tunggu kakak ipar. Kakak ipar, aku mohon jangan beritahu orang tuaku tentang hal ini. Masalah apa? Adik ipar, kau pasti sudah pernah mendengar pepatah. Seluruh ciptaan di satu sisi dan saudara istri pada satunya. Tugasku adalah untuk melayanimu. Itu akan terjadi seperti yang kau inginkan. Terima kasih banyak kakak ipar. Terima kasih banyak. Hanya terima kasih tidak akan membuat apa-apa. Kau juga harus melakukan tugas kecilku. Tentu, tidak hanya satu. 2 juga boleh. Tidak. 1 cukup bagimu. Kau tahu dengan sangat baik bahwa ayahmu itu berarti ayah mertuaku yang sudah mengirimkan pemberitahuan padaku. Dari pengadilan. Aku ingin kau melakukan sesuatu agar keluargamu menarik kembali kasus pengadilan ini. Kau mengerti? Kalau tidak, maka aku akan berada dalam sebuah masalah yang sangat besar. Dan kalau aku dalam masalah besar, maka rahasiamu ini akan aku bocorkan. Jadi ingat, kalau aku sakit, maka kau akan jauh lebih sakit. Benar begitu kan? Tapi kakak ipar, bagaimana aku bisa melakukan ini? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Sayangku, kau adalah Yufraj. Yufraj bisa melakukan apa saja. Wanita murahan bisa kau ubah menjadi seorang putri dan meyakinkan keluargamu. Masa ini saja kau tidak bisa? Ini adalah pekerjaan yang sangat kecil. Apa yang harus kita lakukan? Harus ada cara untuk keluar dari situasi ini. Ayo berpikirlah Rasili. Kajri, berpikirlah. Kau hebat, Yufrats. Sekarang apa yang bisa kami lakukan? Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu pada keluargamu dan meyakinkan keluargamu? Apa yang harus kukatakan pada mereka? Keluargaku tidak akan menarik kembali kasus ini dengan cara apapun. Dan mereka tidak akan memaafkan apa yang sudah dilakukan Mbak Visya. Dan jika kita tidak melakukannya, maka Mbak Visya akan mengungkap semuanya. Lalu semua kerja keras kita akan sia-sia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Semuanya jadi kacau. Baiklah, sidang ini kita mulai lagi. Yang mulia, aku mohon izin untuk memanggil Nyonya Saraswati ke depan sidang ini, Yang mulia. Kau diizinkan. Terima kasih, Yang mulia. Nyonya Saraswati, masuk.
Aku hanya akan mengatakan kebenaran. Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Beritahu kami, Saraswati. Sitij, tunggu. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Tidak, Yufrats. Tidak sekarang. Sekarang yang lebih penting bagiku adalah kasus ini. Aku akan memberikan kesaksianku. Aku perlu bicara denganmu tentang kasus ini. Yang mulia, setelah mendengar Saloni dan saksi klienku, itu jelas bahwa jika ada yang bertanggung jawab untuk kondisinya ini, maka itu tidak lain dari suaminya sendiri, Tuan Bhavisya. Sitij, jika ini tidak menyangkut ke Saraswati, aku tidak akan pernah menyuruhmu untuk menunggu. Nyonya Saraswati Kapadia, kau akan beritahu pengadilan? Kenapa klienku Bhavisya membuatmu terbakar? Beritahu. Apa Bhavisya melakukannya untuk mas kawin? Oh, atau karena perceraian? Maka beritahu pengadilan kenapa Bhavisya membuatmu terbakar. Begini, Pak. Saat itu, di rumah kami sedang ada pesta. Aku melihat Bhavisya membeli manggalsutra dari tukang emas. Bhavisya meninggalkan pesta dengan membawa manggalsutra. Kemudian, aku mengikuti dia. Dia membuat Priti memakai manggalsutra itu di Pondok Merah. Dan dia meninggalkan tempat itu. Setelah Bhavisya pergi, lalu aku masuk ke Pondok Merah untuk menemui Priti. Tapi aku sangat terkejut. Aku melihat kerangka Priti. Dan itu bukanlah dia. Aku ketakutan. Tiba-tiba aku menabrak kerangka itu dan membuatnya berserakan. Aku melihat ada Bhavisya berdiri di hadapanku. Matanya penuh dengan kemarahan. Dalam kemarahannya, dia memecahkan botol anggur. Setelah dia menuduhku atas pembunuhan kekasihnya, lalu dia meninggalkan aku di dalam kobaran api. Nyonya Saraswati Kapadia, kau bisa buktikan apa yang kau katakan kepada pengadilan sekarang? Maksudku, apakah kau punya bukti? Jika kau mengatakan semua kebenarannya di pengadilan, maka Kak Saraswati harus menerima resikonya dan namanya akan buruk. Karena keluarga Bhavisya akan mengatakannya di pengadilan tentang Kak Saraswati dan hubunganmu sebelum menikah. Dan mereka akan mengatakan bahwa selama bulan madu kau masuk ke kamar Kak Saraswati. Dan Bhavisya sudah melihat kalian berdua bersama. Tapi aku sudah menjawab pertanyaan itu, Yufrats. Sitij, itu kan jawabanmu. Tapi masyarakat umum akan mengartikannya lain. Sudut pandang mereka itu berbeda dengan kita. Karena Kak Saraswati belum pernah ternoda. Dan dia telah menjadi contoh untuk orang lain. Tapi Bhavisya dan keluarganya ingin menghancurkan kehormatan keluarga Garodia berkeping-keping. Tidak, Sitij. Orang tuaku tidak akan bisa menerima hal ini. Begitu juga dengan ketiga saudaraku. Mereka tidak akan bisa menerimanya. Dan itu juga akan mempengaruhi tiga saudaraku. Karena mereka sampai sekarang belum menikah, Sitij. Siapa yang akan menikahi mereka? Katakan, siapa yang akan menikahi mereka? Kau tahu kan kakakku itu sangat baik. Jika dia bisa memaafkan Bhavisya demi kehormatan keluarganya, mungkin dia bisa bunuh diri karena penghinaan dan pencemaran nama baiknya. Lakukan sesuatu, Sitij. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Kak Saraswati dari pencemaran nama baik, dari rasa sakit itu.
pada hari pertunangan, aku datang untuk mengetahui berapa besar kau mencintai kakakku. Aku bisa melihat dari tatapan matamu. Sitij, keputusan pengadilan tergantung pada kesaksian. Yang mulia, aku mohon izin untuk memanggil Tuan Suryakan Garodia ke kotak saksi. Kau diizinkan. Terima kasih, Yang Mulia. Tuan Suryakan maju ke depan. Jadi katakan padaku, Tuan Suryakan. Yang mulia, kejadian waktu itu saat kami pergi ke Ahmedabad. Dia telah membakarnya, menghukumnya dengan keji. Terima kasih, Tuan Suryakan. Sekarang giliranmu. Tuan Suryakan, kau mengatakan bahwa Bafisya memukul putrimu dengan buruk sekali di Ahmedabad di kamar hotel? Iya. Walau sering terjadi, kau masih mengirimnya ke rumah mertuanya? Iya. Ini berarti bahwa mereka berdua berdamai, Tuan. Karena biasanya bila ada perselisihan antara suami dan istri, maaf, biasanya orang tua ada di tengahnya. Menjadi penengah atau menjadi orang ketiga, iya kan? Apa aku benar, Tuan Suryakan Garodia? Kalau ini benar mereka berdua telah berdamai, kenapa harus membawa ini ke pengadilan lagi? Untuk itu aku akan memberitahu Anda apa sebabnya. Yang mulia, sebenarnya begini kejadiannya. Tuan Suryakan Garodia dan keluarganya mengerti dengan baik bahwa dalam setiap masalah yang terjadi dalam keluarganya itu adalah kesalahan putri Anda. Putrinya lah yang membuat masalah besar. Itu sebabnya mereka selalu membuat masalah. Dan hari ini, setelah mereka mendapatkan kesempatan, mereka malah mengangkat topik ini untuk mencoba menghina klienku, yaitu Bafisya dan seluruh keluarga besarnya. Itu tidak benar. Lalu apa kebenarannya? Semuanya akan baik-baik saja. Lalu apa kebenarannya, Tuan Suryakan? Katakan padaku. Apa kebenarannya? Ya, Tuan Bafisya. Apa yang ingin kau katakan? Yang Mulia, setahun sebelum pernikahanku, Priti telah meninggalkan aku. Dan aku tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Orang yang mencintai istrinya lebih daripada siapapun, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dan aku tidak membakar Saraswati, Yang Mulia. Dia pasti sudah melakukan kekeliruan. Baiklah, Nyonya Dara. Kau tahu tentang Priti? Iya, benar sekali. Priti dan Bafisya memang saling mengenal. Tapi sudah setahun ini aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aku tidak pernah melihatnya. Yang Mulia, sekarang aku ingin memanggil Tuan Satyakian Kapadia ke kotak saksi. Ya, itu benar sekali. 1 tahun sebelumnya, Priti meninggalkan kakak Bafisya, tetapi... Baiklah, cukup. Itu saja, Yang Mulia. Itu belum semua, Yang Mulia. Aku tidak tahu apa yang pengacara coba buktikan dengan semua ini. Yang Mulia,
Tidak ada apa-apa untuk membuktikan ini. Aku ingin bertanya pada semua yang hadir di sini. Apa seseorang akan percaya tentang cerita bualan ini? Aku ingin tertawa saat aku memikirkannya, Yang Mulia. Bagaimana orang bisa percaya bahwa seorang pria bisa hidup dengan mayat selama 1 tahun? 1 tahun, Yang Mulia. Setahun dengan mayat, coba bayangkan. Tenang, tenang. Yang Mulia, aku tidak pernah mendengar kasus seperti ini selama karirku di Rajpipla. Apa polisi Rajpipla sangat tidak berguna sehingga pembunuhan itu terjadi dan mereka tidak tahu tentang itu selama 1 tahun? Yang Mulia, keadilan dibutuhkan oleh klienku, Bhavisya. Sementara Saraswati tidak butuh keadilan. Dia membutuhkan rumah sakit jiwa yang baik, Pak. Ya, Yang Mulia. Sebenarnya semua ini hanya membuktikan bahwa Saraswati telah kehilangan keseimbangan mentalnya. Dan kalau Tuan Suryakan Garodia tidak bisa merawatnya, aku akan meminta pengadilan membawa Saraswati ke rumah sakit jiwa yang baik atas biaya pemerintah di mana dia diberikan pengobatan yang tepat. Semoga saja itu akan menjadi satu keadilan yang benar untuknya. Keberatan Yang Mulia. Keberatan ditolak. Yang Mulia, aku hanya ingin mengatakan bahwa Saraswati sebenarnya tidak stabil secara mental. Bisa dibuktikan kondisi mentalnya tidak baik. Karena dia sendiri datang dengan beberapa perasaan memasuki pondok merah itu. Mencoba untuk membakar dirinya sendiri seperti berada dalam keadaan yang gila dengan berusaha menjebak klienku dan suaminya. Yang Mulia, ini adalah kebohongan. Tuan pengacara berusaha untuk mengalihkan perhatian pengadilan ini. Keadaan mental klienku Saraswati benar-benar sedang baik. Dalam hal ini, Tuan Bhavisya adalah orang yang bersalah, Yang Mulia. Untuk membuktikan ini, aku ingin memanggil saksi utamaku yang akan memberikan arah yang benar untuk kasus ini. Dan dia adalah orang yang sama yang melihat Tuan Bhavisya keluar dari pondok merah itu, Yang Mulia. Yang Mulia, aku mohon izin untuk memanggil Tuan Sitit Pathak ke kotak saksi. Izin diberikan. Tuan Sitit, silakan masuk. Sitis, dari mana kau? Mereka memanggil namamu. Ayo ke sana. Katakan padaku, Tuan Sitits, apa yang kau lihat malam itu? Ceritakan padaku apa yang kau lihat di Pondok Merah hari itu. Tuan Sitits, beritahu kami. Dengar, keputusan tergantung pada kesaksianmu. Aku mohon, tolong beritahu kami. Beritahu pengadilan apa yang terjadi malam itu. Katakan, Tuan Sitits, apa yang Bapak bisa lakukan dengan Saraswati malam itu? Aku mohon, beritahu di pengadilan ini. Katakan. Beritahu pengadilan ini apa Tuan Bhavisya bertanggung jawab untuk keadaan Saraswati atau tidak. Katakan. Keputusan kasus ini tergantung pada kesaksian.
Baiklah. Aku bertanggung jawab atas kondisi Saraswati. Ya, aku mencoba untuk membunuh Saraswati. Tuan Sitij Patak, pengadilan ingin tahu kenapa kau melakukan kejahatan yang sangat buruk. Apa motif di belakang itu? Yang Mulia, aku sangat mencintai Saraswati. Aku mencintainya lebih dari diriku sendiri. Aku ingin menikahi Saraswati dan ingin memenuhi impianku. Tapi dia menikahi Bafisya. Dia menolak cintaku. Dan aku tidak bisa melihat cintaku menjadi milik orang lain. Dan itu sebenarnya aku memutuskan, jika Saraswati tidak bisa menjadi milikku, aku tidak akan membiarkan dia menjadi milik orang lain. Itu bukan kebenarannya. Bukan itu kebenarannya, Bu. Kau berbohong, Sitij. Aku bicara benar, Yang Mulia. Bukan itu kenyataannya. Saat itu aku mencoba membunuh Saraswati dengan membakarnya. Itu tidak benar, Sitij. Tidak, Yang Mulia, dia sudah berbohong. Sitij adalah orang yang menyelamatkanku. Pelaku sebenarnya adalah Bafisya, bukan Sitij. Sitij sudah berbohong, Yang Mulia. Bukan dia yang membakarku. Aku mohon jangan menghukumnya. Nyonya Saraswati Kapadia, akan lebih baik jika kau menyerahkan keputusan kebenaran dan kebohongan pada pengadilan. Kami semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kenapa Sitij berbohong? Kenapa dia melakukan semua ini? Mengingat semua saksi dan juga bukti yang ada, pengadilan ini telah mencapai keputusan bahwa semua tuduhan pada Tuan Bafisya Kapadia tidak berdasar dan oleh karena itu, dia dibebaskan dengan hormat. Dan karena Tuan Sitij Patak telah mengakui kejahatannya, pengadilan ini menemukan dia bersalah dan memerintahkan dia untuk dibawa ke tahanan. Dan prosedur lebih lanjut dengannya harus dimulai. Sitij, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukannya, Sitij? Kenapa kau harus berbohong? Sitij, kau... Berapa harganya aku menjual dirimu? Dibayar berapa oleh Bafisya untuk mengatakan kebohongan ini? Katakan. Tuan, lepaskan dia. Lepaskan dia. Sudah. Setiap kali aku terikat untuk mempercayaimu. Tapi kali ini kau telah menghancurkan kepercayaanku. Dan hari ini di depan semua orang, kau malah menghancurkan keyakinan putriku. Kenapa kau melakukan ini? Katakan. Kau harus jawab pertanyaanku. Kau harus menjawab sekarang juga, mengerti? Kenapa kau sebelumnya menyelamatkan putriku kriminal? Kenapa? Jawab aku! Lepaskan dia. Sudah. Sudah. Kau Sabar tahu kan, dulu. kami semua mempercayaimu. Tapi apa yang kau berikan pada kami untuk keyakinan kami? Seharusnya sebelum mengatakan kebohongan ini, kau harus berpikir tentang ayah ini.
Bagaimana aku akan tidur setelah mengetahui bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan ini pada anakku, Bafisya itu, akhirnya berjalan bebas di jalan karena kau telah berdusta di pengadilan. Dan itu karena kau! Itu karena kau! Tuan, Sayang, lepaskan dia. jangan. Lepaskan dia. Jangan, udah. Sabar lepaskan, dulu. Tuan. Sudah. Ayo. Sudah. Sudah. Tenanglah. Kerja bagus, Sulfraj. Kerja bagus. Ngomong-ngomong, Yuvraj, aku harus mengatakan, dalam satu waktu kau membuat penari menjadi seorang putri. Aku pernah mendengar bahwa seorang menjadi gila karena cinta. Tapi kau menipu seluruh dunia. Yuvraj, pergi kemana dia? Sekarang tidak ada yang bisa memisahkanmu dari Kajrimu. Bafisya, waktu dan tempat ini tidak cocok untuk percakapan ini. Baiklah, aku mengerti. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa tinggal tanpa berterima kasih pada pikiranmu yang cemerlang dan tajam. Bafisya, kau akan menghargaiku suatu hari nanti. Tapi sekarang pergilah dari sini. Adik ipar, aku hanya ingin berterima kasih padamu. Kalau kau tidak membantuku, maka siapa yang tahu seberapa buruk hal yang akan aku terima. Terima kasih kau sudah membantuku. Terima kasih banyak. Bafisya, cepat pergi dari sini. Kau tenang saja, teman. Kenapa kau kelihatan sangat tegang? Sebenarnya aku ingin mengucapkan selamat kepada Kajri karena dia akan... Karena dia akan menjadi seorang putri. Apa-apaan kau? Apa yang kau lakukan, ha? Apa kau sudah gila? Berani sekali kau. Yuvraj, sudah. Sebentar, Bu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghinaku dan juga keluargaku. Atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Sekarang pergi. Pergi! Ayo, Tunggu sebentar. Tadi Bafisa bilang apa? Dia menyebut nama siapa? Siapa itu? Siapa ya? Kajri. aku tidak tahu, Bu, dia itu bicara apa. Sudahlah, lupakan saja Bafisya. Lagi pula untuk apa kita pedulikan hal itu? Itu sama sekali tidak penting, Bu. Ayo. Ayo. Kau membuat aku kaget saja. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menghilangkan semua bukti dari Pondok Merah. Bukti yang bisa berbahaya bagi Bafisya. Aku tidak ingin menyimpan bukti itu. Karena bukti itu bisa membahayakan Bafisya. Jadi apa kau melihat segala sesuatu dengan benar? Apa ada sesuatu yang tertinggal? Tidak. Semuanya sudah aku bawa.
Sekarang kita tidak perlu takut lagi. Sebelum ada masalah baru, ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat. Ayo. Laksmi, tolong cepat bawa Saraswati ke kamarnya. Dia perlu istirahat. Suryakan Garodia. Lihatlah. Lihatlah aku berdiri di depanmu. Kau tidak bisa menyakitiku dengan cara apapun. Kau bahkan tidak bisa memenangkan kasus kecil putrimu. Kau pergi dari sini. Berani-beraninya kau datang ke rumahku. Hei! Aku ke sini untuk bertemu dengan istriku. Bukan denganmu. Saraswati. Saras, apa yang keluargamu sudah lakukan untukmu? Apa? Mereka membuat hidupmu dari buruk menjadi lebih buruk. Aku akan bebaskan kau dari kehidupanmu, Saraswati. Aku akan membebaskanmu. Tapi sekarang aku bahkan tidak akan membiarkanmu istirahat. Aku juga tidak akan pernah menceraikanmu dan tidak akan membiarkanmu kembali ke rumah ini. Aku akan membuat hidupmu menjadi neraka. Dan kemudian kau bisa tinggal bersama keluargamu ini. Kau akan menanggung hukuman dan kebodohan mereka selama hidupmu. Sepanjang hidupmu. Dan selama-lamanya. Ayah, Cukup. Kau sudah banyak bicara. Sekarang juga aku akan membebaskanmu dari kehidupanmu. Selama-lamanya meninggalkan dunia ini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau ingin menodai tanganmu dengan darahnya yang kotor? Dia pasti akan mendapatkan hukuman dari perbuatannya itu. Bafisa, semua ada batasnya. Untuk perasaanmu yang tidak punya malu itu. Dan kau sudah melampaui semua batasan-batasan itu. Setelah menghancurkan kehidupan putriku, kau masih berani di situ? Pergi dari sini! Dan jangan pernah kau berani muncul di rumahku lagi.
Pergi kau dari sini. Tapi apa yang akan kau dapatkan dengan membunuhku? Ketika kau sendiri bertanggung jawab untuk kondisimu ini. Tapi kenapa kau terus menyalahkan aku? Hah? Kenapa begitu? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin... Berani sekali kau melawan ayahku. Hah? Kau sudah mengganggu ketentraman keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Ingatlah bahwa putra dari rumah ini masih hidup. Aku tidak akan membiarkan apapun yang buruk terjadi pada keluargaku. Pikirkan baik-baik sebelum kau melakukan hal itu. Atau aku tidak akan membiarkanmu hidup lain kali. Apa kau mengerti? Keluar! Yuvraj, kamu kemana, nak? Ibu, aku tidak ingin Bafisya menghina keluarga kita lagi. Itu sebabnya aku harus menjelaskan padanya dengan caraku sendiri. Tapi... Yuvraj! Bafisya, dengarkan aku dulu. Apa yang kau inginkan dariku? Dengar, aku benar-benar menyesal atas apa yang terjadi di dalam. Kau akan memberitahu semua orang segala tentang aku di dalam. Makanya aku harus melakukan drama itu. Tidak masalah. Tapi kau ingat satu hal. Aku tidak lupa kesalahan siapapun begitu mudah. Tapi karena kau sudah membantuku sekali, jadi aku memaafkanmu. Ingat satu hal. Kalau kau membuat kesalahan lagi, aku mungkin akan lupa kalau kau sudah pernah membantuku. Bafisya, kau jangan lupa, kalau aku tidak bertindak seperti itu, kau akan membuka rahasiaku. Dan aku juga tidak akan segan-segan membuka rahasiamu.